Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini kita bertemu lagi dalam kegiatan seminar strategi menjadi pendidik PAUD yang profesional di era digital. Seminar pengenalan lapangan persekolahan PLP 1 pengembangan kepribadian pendidik PG PAUD FKIP Unmuh Ponorogo yang akan kita laksanakan pada tanggal 8 Desember 2021. Oke, di sini tak kenal maka tak sayang. Saya Lili Wahyuni, guru TK, 28 tahun, sekarang mengajar tugas dinas di TK Negeri Pembina Ponorogo. Kita asesor Ban PAUD PNF, Provinsi Jawa Timur, sudah 5 tahun. Pengajar praktek guru penggerak tahun 2021 dan trainer bersertifikasi di abdi negara BNSP pada tahun 2020. Oke, kita memiliki organisasi masyarakat yaitu Bu RT yang pertama. Yang kedua, kita memiliki rumah tahfidz dan bimbingan belajar yang Quran di Bulung. Alhamdulillah saat ini perkembangannya pesat dan banyak diminati masyarakat. Nanti kita bisa belajar bareng. Pengalaman pendidikan dan prestasi, kebetulan kami adalah di 2 PGTK Islam Unmuh Ponorogo angkatan ke-1 dan daftar yang pertama yang lulus pada tahun 2002. Kita juga diberi kesempatan memiliki S1 PAI Unmuh Ponorogo tahun 2007. Kita juga diberi kesempatan juga untuk menempuh pasca sarjana yaitu S2 Magister Agama di Unmuh Yogyakarta, Rekom dari Unmuh Ponorogo. Yang keempat, kita juga diberi kesempatan untuk terus belajar di S1 PG PAUD Universitas Terbuka tahun 2016 karena tugas dinas dan Rekom juga dari Dinas Pendidikan. Oke, kita juga punya pengalaman dan prestasi yaitu juara 1 Bina Keluarga Balita tahun 2010. Kita juga terus berusaha dan belajar sehingga diberi kesempatan untuk juara 1 guru berprestasi tahun 2014. Juga diberi kesempatan untuk juara 1 inovasi pembelajaran PAUD nasional di Yogyakarta bersama tim saat itu tahun 2017. Strategi pembelajaran REOK saat itu yang kita angkat. Yang keempat yaitu juara harapan 2 penulisan buku cerita Jawa Timur yang diadakan oleh Komnasdik. Oke, pengalaman mengajar guru PAUD atau guru TK 28 tahun, guru TPA atau ustadzah di Taman Pendidikan Al-Quran selama 28 tahun. Dan di sini dari itu kita mencoba membuat 36 kali pertemuan bisa mengaji itu karena kita belajar dari buku-buku terdahulu yang akan kita lengkapi. Yang ketiga yaitu dosen perguruan tinggi 7 tahun sampai sekarang. Oke, semuanya kita buat kesepakatan dulu dalam seminar ini. Yang pertama nanti handphone dimatikan. Oke, yang kedua nanti silahkan fokus pada acara ini. Jadi kita fokus pada materi. Kita semangat, nanti silahkan ada yang tanya jawab dengan memberikan sebuah pertanyaan boleh. Yang jelas persiapan terbaik untuk esok adalah melakukan yang terbaik hari ini. Semangat. Oke. Berikutnya di sini adalah profil pendidik abad 21. Jadi di sini kita mengangkat tema profil pendidik abad 21 terutama untuk guru pendidikan anak usia dini. Strategi dalam menjadi pendidik PAUD yang berkualitas di era digital. Oke. Di sini kita akan bahas pengertian guru yang berkualitas, yaitu guru yang memiliki pengetahuan yang baik atau mendalam tentang kurikulum pendidikan dan mampu mengembangkan dengan baik serta sesuai dengan aturan pendidikan yang berlaku, khususnya yaitu pada pendidikan anak usia dini. Yang jelas semua yang kita lakukan ada dasarnya, yaitu dalilnya menjadi pendidik yang berkualitas adalah sesuai dengan perintahnya Al-Quran dan hadis, yaitu dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yaitu bahwa Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang yang berilmu. Jadi ditinggikan derajatnya oleh Allah orang-orang yang memiliki ilmu atau orang yang rajin belajar.
Oke, di sini kita akan menyampaikan tentang literasi digital dalam pengembangan profesional pendidik. Pengertian literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, evaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara baik, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh pada hukum. Jadi ketika kita dapat informasi, jangan sampai terima, share. Nah, tapi informasi itu kita telaah, kita baca, kita edit, baru kita share kepada yang memang membutuhkan informasi itu. Informasi yang kita berikan biasanya di YouTube, IG, ataupun Facebook. Lalu pembuatan media digital itu yang bagaimana? Apa tujuannya? Yaitu agar dokumen arsip kegiatan. Jadi tujuan media digital itu adalah dokumen dan arsip dari sebuah kegiatan. Yang kedua, publikasi kepada khalayak ramai pada tujuannya, agar tujuan kita tercapai. Terus juga dijelaskan dari sebuah kegiatan itu apa, sehingga mereka bisa menyimak, memahami, dan bisa mengerti apa yang menjadi tujuan kita. Oke, pendengar semuanya, juga mahasiswa yang hebat dan luar biasa. Selanjutnya, peran pendidik PAUD dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional. Melalui pendidikan, tidak hanya membekali dengan materi pelajaran dan skill saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai dan etika yang juga dapat tidak kalah penting diterapkan dalam dunia pendidikan. Dengan begitu, ketika kita memiliki kualitas, maka akan terbentuk karakter yang bagus dari pembiasaan yang kita lakukan. Jadi di sini pendidik PAUD memegang peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab dari krisisnya sumber daya manusia. Maka mengingat saat ini zaman semakin nambah maju, sudah sepatutnya jika lapangan pekerjaan membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten. Jadi di sini bersinergi bersama sesuai dengan bidangnya, terutama kita anak usia dini, bukan hanya kita membuat sebuah media saja, tapi dengan media itu kita bisa menumbuhkan karakter anak dengan kisah-kisah, dengan tauladan-tauladan, sehingga satu, mereka taat pada Allah, dua, patuh pada orang tua, yang ketiga dengan meneladani. Siapa sih yang patut diteladani? Uswah-uswah terbaik, yaitu 25 nabi dengan kisah-kisahnya yang patut dijadikan sebagai contoh. Berikutnya, pembelajaran berbasis digital itu yang bagaimana? Kita lihat gambarnya. Yaitu berikut merupakan penjelasan tentang bagaimana cara implementasi pembelajaran modern berbasis digital. Kita menganalisis kebutuhan kita, terus mendesain sistem yang digunakan dalam pembelajaran, apa saja yang cocok, terus menyiapkan fasilitas juga. Ini fasilitas juga sangat penting. Yang keempat, menyiapkan SDM sebagai pelaksana proses belajar. Jadi SDM itu diantaranya kita yang hadir di sini dalam seminar ini, itu diantaranya dalam hal mempersiapkan pembelajaran berbasis digital yang sukses nanti di masyarakat. Mengadakan pelatihan untuk guru. Jadi ketika sudah bisa, kita keluarkan pada teman. Pemilihan dan implementasi teknologi yang tepat yang akan digunakan, meluncurkan sistem dan mulai dari mengimplementasikan sistem apabila sudah siap. Ini adalah pembelajaran berbasis digital yang akan sukses ke depannya, melihat situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat di lapangan. Oke, berikutnya pembelajaran PAUD berbasis digital di sini adalah standar strategi pembelajaran di era digital. Apa sih? Lahirnya komunitas berbasis pengetahuan digital membawa perubahan besar dalam segala hal. Jadi peran guru dalam pembelajaran era digital menuntut keahlian guru untuk menerapkan solusi yang tepat terhadap berbagai permasalahan, juga menuntut kemampuan beradaptasi. Di sini ada program guru belajar dan berbagi, ada komunitas guru belajar di sekolah, bagaimana menjadi guru yang profesional, itu sangat penting. Oke, berikutnya pembelajaran berbasis digital juga dibutuhkan perencanaan pembelajaran di era digital. Semua pembelajaran dirancang sesuai kurikulum yang dikembangkan dengan media digital. Jadi di sini mengartikulasikan perencanaan pendidikan merupakan salah satu upaya untuk melakukan filter derasnya era digital agar pendidikan tetap on the track
sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia seutuhnya, bangsa yang tangguh berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, bekerja sama, membentuk bangsa yang mempunyai jiwa patriotik, suka menolong sesama, dan mengawali kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mengantarkan manusia Indonesia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah pembentukan karakter yang penting. Dengan membaca, dengan bermain, dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, itu akan terbentuk karakter. Karakter terbentuk dari pembiasaan yang kita lakukan. Oke, berikutnya pelaksanaan pembelajaran PAUD di era digital. Semua komponen pendidikan, mulai dari lembaga pendidikan, tenaga pengajar, siswa, maupun orang tua, harus memiliki pengetahuan yang cukup, baik dalam menggunakan internet dan memiliki nilai positif dalam pembelajaran online. Maksudnya di sini adalah keterlibatan orang tua, keterlibatan lingkungan sekitar, sehingga pembelajaran itu bisa sinergi antara yang di rumah, yang di sekolah, dan di masyarakat. Sehingga lingkungan yang baik akan menjadikan anak semakin baik. Apa yang dilihat, apa yang didengar, itulah anak yang akan lakukan. Terutama ini pada anak usia dini. Oke, dari materi ini, pembelajaran PAUD plus digital, akan ada evaluasi pembelajaran di era digital ini. Dan setiap sebuah proses, itu pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Di sini kita mau menyampaikan kelebihan. Apa sih kelebihannya? Dengan kita pembelajaran berbasis digital ini, maka kita akan semakin belajar mendalam IT, sehingga guru semakin canggih dan bisa berinovasi melalui digital, baik itu HP maupun laptop maupun tab. Jadi ikhlas yang dilengkapi dengan kemampuan IT. Ikhlas saja ternyata tidak cukup untuk menjadi guru PAUD. Kalau dulu cukup pun ikhlas dan ada kemauan. Sekarang enggak. Ikhlas, ada kemauan, dilengkapi dengan kemampuan IT. Yang kedua, kebutuhan apa saja cukup dari rumah kalau berbasis digital ini. Misalnya kita mau pesan apa tanpa antri, tanpa mendaftar, tanpa berdesakan karena adanya aplikasi, itu sangat membantu kita. Juga ini ada WA dan sebagainya, itu membantu komunikasi kita. Lalu apa kekurangannya? Di sini kekurangannya kadang adalah terkendalanya jaringan, kadang sinyalnya kurang bersahabat. Jadi komunikasinya kadang terjadi salah paham atau ada yang tidak dipahami yang perlu kita konfirmasi. Kadang juga paketan internet habis ya. Jadi dengan adanya program ini, kegiatan pembelajaran PAUD berbasis digital, pembelajaran berbasis digital ini ada kekurangan, ada kelebihannya. Jadi saling melengkapi, saling menguatkan, dan saling memberi dukungan. Jadi itu. Oke, refleksi pada kegiatan ini itu maju perwakilan mahasiswa menyampaikan hasil seminarnya hari ini. Ayo, nanti semua perwakilan saja, tidak semua, untuk menyampaikan refleksi apa yang dirasakan, apa yang didapatkan. Terus nanti ada tanya jawab seputar materi. Silahkan digunakan waktu sebaik-baiknya karena di sini kita akan terjun di lapangan, maka masalah yang ada di sekitar kita itu yang perlu kita ketahui dan apa solusinya. Mungkin di sini kita bisa belajar bareng. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semangat untuk terus berkarya demi anak bangsa ke depan. Sukses dan jaya selalu. UNPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Saya bangga menjadi alumni UNPO tahun 2002, 2007, dan 2010. Saya juga bangga saat jadi dosen Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Semangat untuk terus berkarya untuk mahasiswa yang saat ini sedang menapaki proses pembelajaran yang luar biasa. Kalian pasti akan jadi orang hebat dan luar biasa. Jangan lupa luruskan niat dan itu jadi amal jariah kita kelak. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita tanam hari ini membekali kita sukses dunia dan akhirat. Ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.